Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Begitu Murong Qianqian mengatakan ini, ekspresi wajah ketiga orang Tianying di depan mereka langsung berubah, dan ada ekspresi kaget di mata mereka. Jika bibi di depan mereka mengalami kecelakaan di wilayah mereka, maka item mereka dapatkan kepala, tetapi jika Anda tidak menjaminnya. Melihat ini, Murong Qianqian mendengus dingin, dan ekspresi wajah Kiao tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia melirik ketiga orang di depannya, dan berkata dengan nada penuh keluhan. Sebulan yang lalu, saya dikejar dan dibunuh oleh sekelompok orang, dan saya hampir dibunuh oleh musuh. Xiao Yan yang menyelamatkan saya. Saat itu, ada setengah kaisar bintang 9 di antara kelompok orang-orang. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanku, terbunuh. Di akhir pidatonya, Murong Qianqian memanfaatkan keterkejutan dari tiga orang di depannya, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan lucu. Xiao Yan secara alami tidak punya pilihan selain mengangkat bahu. Pada saat yang sama, ekspresi wajah ketiga Tianying juga berubah drastis. Mereka bertiga saling memandang dengan cemas, dan mereka mempercayai kata-kata Murong Qianqian di dalam hati mereka. Lagi pula, jika mereka berbicara tentang orang lain, mereka mungkin tidak mempercayainya. Tapi untuk Xiao Yan, dia baru saja menekan mereka bertiga dengan kekuatannya sendiri. Berdasarkan ini saja, kata-kata Murong Qianqian tidak dapat mentolerir mereka yang tidak percaya. Namun, ketika ketiga Tianying berpikir bahwa kata-kata gadis itu akan berhenti di sini, yang terakhir berbicara lagi, dan tiga orang di depannya merasa tegang begitu dia berbicara. Ini belum berakhir. Awalnya aku mengira manusia itu akan baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka bahkan monster di pegunungan Silin berani menyentuh wanita ini. Jika bukan karena Xiao Yan, kamu mungkin tidak akan melihatnya, saya lama sekali. Murong Qianqian memarahi dengan marah, lalu menatap ketiga orang di depannya, dan berkata dengan suara dingin. Mereka semua berada di bawah komandomu. Wanita ini harus menyelesaikan akun ini denganmu. Mendengar ini, mereka bertiga mengeluh tanpa henti. Sekarang masalah telah berkembang sampai titik ini, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, singkatnya, Xiao Yan mungkin tidak dapat bergerak lagi, dan alasan mengapa Murong Qianqian berkata hal-hal ini mungkin alasannya, itu semua karena Xiao Yan. Mereka bertiga memandang Anda dan saya, dengan senyum masam di hati mereka. Dari kelihatannya sekarang, mereka tidak hanya tidak bisa menyentuh Xiao Yan, tetapi mereka juga ingin berterima kasih padanya. Lagi pula, sebagai Murong Qianqian sendiri mengatakan, betapapun pentingnya tembok timur, dibandingkan dengan hidupnya, itu masih tidak berarti. Segera, mereka bertiga saling memandang dengan cemas, saling memandang, dan segera mengerti di dalam hati mereka, dan kemudian mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, menangkupkan tangan mereka pada yang terakhir, dan berkata sambil tersenyum. Hehe, ada banyak kesalahpahaman dalam masalah sebelumnya, dan saya harap Yang Mulia Xiao Yan dapat mengesampingkan masa lalu, dan kami bertiga di sini untuk meminta maaf kepada Yang Mulia Xiao Yan terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka bertiga membungkuk ke Xiao Yan dan menangkupkan tangan mereka bersama-sama. Melihat ini, yang terakhir dengan cepat mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga melihat ke arah Murong Qianqian, sebuah senyuman muncul di sudut wajahnya, mulut, dan gadis itu tersenyum main-main melanjutkan penampilan acuh tak acuh tadi. Melihat ketiga orang di depannya, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Yah, bagaimana aku akan menyelesaikan akun ini denganmu?" Mendengar nada main-main gadis itu, mereka bertiga tidak bisa menahan firasat buruk. Bagaimana dengan ini? Xiao Yan menyelamatkan hidupku, dia adalah penyelamatku, selama kalian bertiga dapat memenuhi permintaannya, masalah ini akan selesai untukku, bagaimana? Apakah kamu setuju? Di akhir kata-kata, nada gadis itu membuat orang merasa tak terbantahkan. Mengenai hal ini, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa. Mereka saling memandang, dan ketiganya memiliki ekspresi ingin menangis tanpa air mata. Segera, dia buru-buru berkata dengan hormat kepada Murong Qianqian. Masalah ini semua diatur oleh Nona. Melihat ini, Murong Qianqian menoleh untuk melihat Xiao Yan. Matanya tampak bertanya pada Xiao Yan apakah dia puas. Yang terakhir tidak bisa menahan tawa saat melihat ini, gadis itu juga tersenyum, menoleh dan memerintahkan ketiga di antaranya. Ayo pergi dulu, pergi ke sarangmu, luka di tubuh wanita ini belum pulih. Setelah kata-kata itu jatuh,
gadis itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan pada saat yang sama dia terbang ke arah barat, wajahnya yang cantik memerah. Setelah itu, Xiao Yan menangkupkan tangannya ketiga Tianjing lagi, menatap punggung Murong Qianqian yang anggun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengikuti. Setelah menjauh dari mereka berdua, Tianjing mengerutkan kening dan menghela nafas, tetapi wajahnya yang pucat terlihat sedikit jelek saat ini. Orang ini menghancurkan tembok timur dan hampir menyebabkan malapetaka. Sekarang dia bahkan menemukan seorang wanita muda sebagai jimat, tapi suatu hari, raja ini masih akan membuatmu membayar harganya. Tianjing menggertakkan giginya dengan kesal, dan mengucapkan kata demi kata. Tetapi mengenai kata-kata ini, Xionggang mengerutkan kening lagi, mengusap dagunya dengan jari-jarinya yang kasar, mengangkat matanya untuk melihat punggung Xiao Yan, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan suara terkonsentrasi. Bos, dari sudut pandangku, mungkin kita memang salah tentang penghancuran tembok timur oleh Xiao Yan. Penghancurannya terhadap tembok timur belum tentu merupakan hal yang buruk. Begitu kata-kata ini keluar, Tianjing dan Yanxi di samping langsung mengerutkan kening, dan menatap Xionggang dengan wajah rendah, mengenai siku Xionggang yang mengarah keluar, keduanya merasa tidak nyaman di hati saat mendengar siku Xionggang. Tapi untuk ini, Xionggang menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu mengangkat matanya dan berkata kepada dua orang di sampingnya. Kalian semua tahu bahwa tembok timur perlu diperbaiki setiap 100 tahun, tetapi selama proses perbaikan hampir 100 tahun, kalian juga harus memiliki pemahaman yang mendalam. Setelah ratusan tahun akumulasi, udara dingin menjadi semakin banyak, serius. Sekarang, bahkan dengan kalian bertiga dan aku bekerja sama, sulit untuk sepenuhnya menekannya. Mendengar kata-kata Xionggang, Tianjing dan Yanxi saling memandang, wajah mereka tidak dapat menahan ekspresi keraguan, mereka semua mengetahui informasi ini dengan baik, tetapi pada saat ini Xionggang menunjukkan lagi bahwa itu tidak boleh tanpa tujuan. Dan kemudian, Xionggang terus berkata, dan kali ini, jika udara dingin menembus tembok timur dalam satu gerakan, aku khawatir kalian bertiga dan aku tidak akan bisa lagi menahannya. Namun, setelah runtuhnya tembok timur kali ini, saya menemukan bahwa justru karena Xiao Yan dia secara tidak sengaja menggali retakan di bawah tembok timur, dan udara dingin juga menyebar banyak. Itu dapat menghindari menyebabkan kita lebih banyak masalah di masa depan, jadi, saya pikir, secara umum, kali ini Xiao Yan menghancurkan tembok timur, tidak hanya tidak merugikan kami, tetapi, sebaliknya, itu menciptakan peluang bagi kami untuk mengambil inisiatif. Mungkin dengan cara ini, kita dapat menunda waktu untuk wabah flu sepenuhnya untuk jangka waktu tertentu. Begitu Xionggang mengatakan ini, Tianjing dan Yanxi segera saling memandang dengan cemas, lalu mereka mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan akhirnya menemukan petunjuk menurut apa yang dikatakan Xionggang saat ini. Ditambah apa yang dikatakan Murong Qianqian berkata sebelumnya, tidak hanya mereka tidak bisa menyalahkan Xiao Yan, tapi mereka juga ingin berterima kasih padanya. Mereka bertiga mengangkat kepala dan menatap punggung Xiao Yan yang kabur di ujung garis pandang mereka, ekspresi wajah mereka menjadi semakin rumit, dengan kecepatan Xiao Yan dan kelompoknya, mereka berlima datang ke kedalaman pegunungan Silin lagi hanya dalam satu hari. Sepanjang jalan, Murong Qianqian mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita tertua dan berjalan di depan 5 orang dengan aura 3 Tianjing di belakang mereka. Setiap monster tingkat tinggi yang lewat harus menyerah, sementara Xiao Yan menahannya, napas, dan menjaga jarak dari 3 orang di belakangnya. Meskipun Murong Qianqian menahan ketiga orang ini, Xiao Yan tidak bisa tenang. Lagi pula, setelah pertempuran sebelumnya, ketiga orang ini sama sekali tidak menyukai Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan saat itu, ketiganya orang-orang hanya perlu berpura-pura menggunakan tembok timur untuk mengatasinya, dan itu akan sama, dan pada saat itu, Xiao Yan akan menjadi satu-satunya yang sengsara. Tentu saja, saat Xiao Yan berpikir seperti ini di dalam hatinya, ketiga Tianjing yang mengikutinya mengerutkan kening. Dengan pemahaman baru tentang penghancuran tembok timur oleh Xiao Yan di hati mereka, keluhan terhadap Xiao Yan di hati beberapa orang secara alami banyak berkurang, berkat Xiao Yan, ini benar-benar memalukan bagi mereka. Mengikuti di belakang Xiao Yan, mereka bertiga memandang punggung Xiao Yan dan saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan Xiao Yan. Tak terlihat, suasana juga menjadi sedikit canggung. Tidak lama kemudian Yanxi di antara ketiganya akhirnya berdiri pada saat kritis ini. Dalam hal temperamen,
dia adalah yang paling berani dan ceria di antara ketiganya. Jika dia harus maju, Xiao Yan tidak akan bisa bertarung lagi. Secara relatif, mereka bertiga saling memandang, dan kemudian, Yanxi menginjak telapak kakinya dengan ringan di kehampaan, tubuhnya sedikit terguncang, dan dia dengan cepat terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan, yang berada di depannya, juga dengan cepat menyadari gerakan aneh di belakangnya, dan setelah menyadari bahwa Yanxi di belakangnya tidak jahat, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan menoleh untuk melihat Yanxi yang datang ke sisinya. Apa? Ada apa? Meskipun nada suara Xiao Yan terdengar sangat lembut, tidak terlihat, itu mengandung ketidakpedulian yang menolak orang lain ribuan mil jauhnya, membuat wajah Yanxi penuh senyuman. Saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia terdiam, malu sejenak, lalu dia menggosok kedua tangannya, tersenyum ramah pada Xiao Yan dan berkata, "Haha, kakak Xiao Yan, tolong jangan salah paham. Memang ada ketidakbahagiaan di antara kita sebelumnya, tapi itu sudah terbalik. Sekarang, aku hanya ingin berteman dengan kakak Xiao Yan. Jika kamu tidak bertengkar, Anda tidak mengenal satu sama lain, setelah apa yang terjadi kali ini, saya telah melihat bahwa, saudara Xiao Yan, Anda bukan orang biasa, dan Anda akan menjadi senjata hebat di masa depan." Pada titik ini dalam kata-kata, nada Yanxi berhenti, dan dia menatap Xiao Yan, dengan pandangan penegasan di matanya. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya, dia tidak bisa menerima perubahan tiba-tiba Yanxi, tetapi seseorang dengan senyum di wajahnya mungkin sulit diterima di dalam hatinya. Nampaknya melihat keraguan di hati Xiao Yan, Yanxi langsung tersenyum lega, dan berkata lagi, "Jika saudara Xiao Yan tidak mempercayainya, saya benar-benar dapat memahaminya. Namun, dengan nona muda kami di depan, Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan pernah kembali pada kata-kata kami." Setelah kata-kata selesai, Yanxi menoleh dan melihat kedua Tianying yang ada di belakangnya melihat ini. Keduanya langsung mengangguk, dan dengan gerakan tubuh mereka dengan cepat datang ke sisi Xiao Yan. Melihat penampilan mereka bertiga, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit terkejut, antusiasme mereka yang tiba-tiba membuat Xiao Yan sedikit kewalahan. Tapi setelah dipikir-pikir, Xiao Yan mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke Murong Qianqian. Apa identitas Murong Qianqian ini yang bisa membuat 3 monster tingkat 9,5 kaisar dengan patuh dan patuh? Gadis ini putri dari keluarga Warcraft yang mana? Berdasarkan 3 orang di sekitarnya, Xiao Yan dapat menentukan bahwa tubuh Murong Qianqian pasti sejenis binatang ajaib, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah dengan pengalamannya, sulit untuk mendeteksi informasi yang berguna dari gadis ini. Informasi, mungkin di tubuh Murong Qianqian, pasti ada semacam benda yang menyembunyikan auranya. Gulau, bisakah kamu tahu monster macam apa gadis ini? Karena penasaran, Xiao Yan pun mempercayakan keraguan di hatinya kepada Gu Yu dalam sekejap mata. Yang terakhir tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Nak, jangan tanya orang tua ini. Karena kamu ingin tahu, dia tepat di depan matamu. Tanyakan saja padanya sendiri." Mendengar ini, Xiao Yan meringkuk bibirnya, jika memungkinkan, dia akan bertanya sejak lama. "Hehe, Tuan Xiao Yan, memang ada beberapa kesalahpahaman tentang masalah sebelumnya. Soalnya, karena wanita itu juga mengatakan bahwa kita bertiga harus memenuhi salah satu persyaratan Tuan Xiao Yan, maka permintaan ini, Tuan Xiao Yan, sama baiknya dengan itu, selama kita bertiga bisa melakukannya dan memberikannya, kita tidak akan pelit." Tepat ketika Xiao Yan meringkuk bibirnya, Tianying di samping menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata Tianying keluar, Xiao Yan terkejut bangun segera. Ketika dia sadar kembali, Xiao Yan memutar matanya ketika mendengar kata-kata Tianying, dan hatinya tiba-tiba meledak menjadi kebahagiaan. Tak terlihat, Murong Qianqian juga membantu Xiao Yan. Yan sangat membantu. Kegembiraan di kedalaman matanya cepat berlalu, dan cahaya di mata Xiao Yan berkedip sedikit, lalu dia menoleh untuk melihat Tianying, yang juga menangkupkan tangannya pada yang terakhir, dan berkata sambil tersenyum. "Karena itu masalahnya, aku di sini untuk berterima kasih dulu." "Hehe, Tuan Xiao Yan, Anda tidak harus sopan. Karena ini yang dikatakan wanita itu, maka Tuan Xiao Yan bicara saja." Melihat ini, Tianying dengan cepat menyerahkan lagi, dan ada juga kemegahan yang mengalir di sepasang murid biru-biru. Langkah Murong Qianqian jelas bukan hanya untuk hukuman sederhana yang dia katakan,
Tetapi lebih dari itu, dia ingin menggunakan ini untuk menghilangkan konflik antara Xiao Yan dan mereka bertiga. Kengerian Xiao Yan, mereka bertiga dan Murong Qianqian terlihat jelas bagi semua. Setengah kaisar yang kekuatan tempurnya bisa mencapai 4 bintang, orang seperti ini, terutama junior seperti Xiao Yan, bisa disebut eksistensi nyata melawan langit. Tianjing tidak ragu dalam hatinya bahwa orang seperti Xiao Yan mungkin satu-satunya yang melihat seluruh benua Yuanwu untuk ini. Dan orang seperti ini biasanya menjadi target dari semua kekuatan besar di daratan, begitu dia bergabung dengan kekuatan tertentu, dia akan memiliki sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, status di daratan pasti akan naik seiring dengan pasang surut. Dibandingkan dengan tembok timur yang dihancurkan oleh pukulan Xiao Yan, tidak peduli apa hasilnya, apa yang disukai Murong Qianqian dari awal hingga akhir adalah Xiao Yan, bukan hanya karena Xiao Yan menyelamatkannya. Setelah mengetahui hal ini, Tianjing tidak bisa menahan rasa takjub pada pikiran Murong Qianqian. Mereka semua mengatakan bahwa penyihir kecil dari keluarganya ini hanya akan menimbulkan masalah tanpa otak, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Tentu saja, ketika Tianjing memikirkan hal ini, dia tidak pernah mengharapkannya. Meskipun dia sudah menebak apa yang dipikirkan Murong Qianqian, ada lapisan lain yang tidak bisa dia harapkan. Wanita cantik menyukai pahlawan, penyelamatan Xiao Yan beberapa kali, serta penampilan sebelumnya, secara tak terlihat membangkitkan emosi kompleks yang tidak dapat dijelaskan di hati Murong Qianqian, dan mungkin dia sendiri tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Selama kesibukan yang membosankan, Xiao Yan memiliki wajah datar, melihat ke langit yang jauh dari waktu ke waktu, memikirkan sesuatu di dalam hatinya, tetapi untuk gadis muda ini, dia tidak tahu sama sekali di dalam hatinya, lagi dan lagi, dia akhirnya melihat Xiao Yan, berapa kali. Ketika dia sadar kembali, ekspresi Xiao Yan tidak berubah untuk kata-kata Tianjing, tetapi di dalam hatinya, dia sangat terkejut, tetapi saat berikutnya, mata Xiao Yan berputar, dan sebelum Xiao Yan dapat berbicara, Murong Qianqian di depan dari dia, tapi tiba-tiba jatuh ke arah pegunungan di bawah. Melihat ini, ekspresi wajah beberapa orang tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan kemudian Xiao Yan segera sadar kembali, ekspresi wajahnya berubah, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, dan segera melemparkan langkah Jue Surgawi, di bawah kakinya, diikuti oleh suara angin yang kencang, tubuh Xiao Yan seperti panah yang menembus awan, dengan cepat mengelak di depan gadis itu. Baru pada saat ini ketiga Tianjing di langit sadar kembali. Mereka melihat gunung dan hutan yang sudah dikenal di bawah, dan Xiao Yan yang sudah muncul di depan gadis itu saat ini. Itu ditelan hidup-hidup. Melihat tubuh halus gadis itu jatuh dengan kecepatan tinggi, Xiao Yan mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Gadis di depannya telah dengan jelas menyempurnakan ramuan itu, jadi bagaimana dia bisa jatuh ke dalam kehampaan saat ini? Menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya, Xiao Yan segera melangkah maju, dan meraih gadis yang jatuh sangat cepat ke dalam pelukannya. Dalam adegan ini, sudut mulut ketiga orang yang menyaksikan tepat di atas langit berkedut dengan liar. Apa? Merasakan tubuh lembut dan lembut di pelukan Xiao Yan tidak punya waktu untuk mendeteksi luka di tubuh gadis itu, tetapi gadis di pelukannya tiba-tiba menjerit, tubuh lembut itu meronta-ronta di lengan Xiao Yan, dan buru-buru melepaskan diri, dan kemudian Liu Mei He memelototi Xiao Yan terbalik, wajahnya yang merah jambu dan cantik penuh dengan warna merah tua. Bajingan, apa yang kamu inginkan? Saat dia mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya. Melihat penampilan gadis itu sekarang, dia sepertinya jatuh ke langit dengan tubuhnya yang hancur. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Sambil merasa bingung di dalam hatinya, Xiao Yan melihat sekeliling, baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di depan sebuah gua dengan gerbang tertutup saat ini. Selama dia turun setengah kaki lagi, dia akan bisa mendarat platform batu di depan gua ini. Adapun gua ini, Xiao Yan melihat bahwa itu dibangun di tengah gunung yang menjulang tinggi. Tepat di depan gua ini, Anda dapat melihat matahari terbit dan terbenam sepanjang hari, yang cukup untuk melihat sebagian besar barat, di pegunungan Lin. Dengan gua yang begitu tinggi dan megah, tidak sulit untuk menebak bahwa di antara ketiga orang ini, gua ini pasti milik Tianjing. Hehe, selamat datang Tuan Xiao Yan ke guaku. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan tercengang, sosok Tianjing telah muncul di peron batu tidak jauh dari Xiao Yan di beberapa titik. Pada saat ini, dia sedang melihat Xiao Yan dan Murong Qianqian dengan senyuman di wajahnya, hanya saja di mata Xiao Yan, senyum itu tampak sedikit menyedihkan.
Setelah itu, Yan Xi dan Xiong Gang juga menurunkan tubuh mereka. Ketika Xiao Yan melihat mereka, dia menemukan bahwa bahkan Xiong Gang, yang selalu serius, menunjukkan senyum celaka yang sama seperti keduanya dari Tianying. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa batuk 2 kali karena malu, dan mengalihkan pandangannya, hanya untuk menemukan bahwa Murong Qianqian masih menatap Xiao Yan dengan tatapan melahap di wajah kecilnya, yang membuat Xiao Yan sangat malu. Bajingan bau. Dengan ludah ringan, gadis itu menatap Xiao Yan dengan keras, lalu menjauh darinya, dan segera menembak ke arah Tianying. Tianying, yang masih tersenyum menjijikkan beberapa saat yang lalu, merasakan tatapan tegas Murong Qianqian, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia tersenyum menyanjung gadis itu, menggosokkan kedua tangannya, dan kemudian berkata dengan malu. Merindukan, jika kamu tidak membuka pintu lagi, aku akan meminta seseorang untuk merebusmu untuk sup. Begitu gadis itu selesai berbicara, tidak hanya Tianying, tetapi juga Yan Xi dan Xiong Gang di sampingnya semua mengubah ekspresi mereka serempak, saling memandang, dan tidak dapat menahan menelan secara rahasia mengetahui bahwa bibi di depannya benar-benar marah. Tianying dengan cepat melangkah maju, mengangkat tangannya, dan setelah beberapa simpul rumit di tangannya jatuh, pintu batu yang berat di depannya perlahan terbuka dengan suara gesekan. Gerbang batu terbuka, dan apa yang muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya adalah koridor yang dalam. Koridor ini cukup besar untuk puluhan orang berjalan berdampingan pada saat yang sama, dan tingginya puluhan kaki, yang mana menakutkan. Hehe, Tuan Xiao Yan, tolong, kediamannya sederhana dan sederhana, saya tidak tahu bahwa gua saya, dibandingkan dengan istana Anda, tidak dapat masuk ke mata Tuan Xiao Yan. Tianying tersenyum, dan memberi isyarat mengundang ke Xiao Yan, dan untuk Murong Qianqian, dia juga memasuki gua terlebih dahulu saat gua dibuka. Mendengar kata-kata Tianying, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gua yang begitu megah bahkan membuka mulutnya untuk menyebutnya kamar yang kumuh. Ini membuat bangunan megah di mata manusia terasa sangat memalukan. Hehe, saya tidak punya banyak penelitian tentang hal-hal ini. Saya telah pergi selama bertahun-tahun, dan saya punya tempat tinggal. Mengapa repot-repot menyelidiki apakah itu bergaya atau tidak? Xiao Yan tersenyum, cahaya di matanya sedikit berkedip, dan dia melangkah ke dalam terowongan. Setelah itu, Tianying dan Yan Xi saling memandang dan tersenyum, dan segera melangkah ke dalamnya. Gerbang batu ditutup, tetapi bagian dalam koridor tidak gelap, sebaliknya, di bawah cahaya lembut mutiara malam, seluruh koridor diterangi dengan terang. Setelah ketiga Tianying memasuki koridor, mereka langsung berjalan di kedua sisi Xiao Yan. Hingga saat ini, ketiga Tianying telah lama menganggap Xiao Yan sebagai orang kuat dengan level yang sama, meskipun kultivasinya tampaknya hanya setengah kaisar bintang 5, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menjadikan setengah kaisar bintang 9 busurnya, kepalamu. Mereka berempat berjalan berdampingan di koridor, dan tubuh manusia sekecil semut di koridor megah ini. Sambil berjalan ke depan, Xiao Yan diam-diam memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian Xiao Yan mengangkat pandangannya, mengalihkan pandangannya ke Tianying sambil berjalan, dan bertanya. Kakak Tianying, bisakah aku mulai denganmu sebagai permintaan pertamaku? Di koridor yang dalam, mengikuti kata-kata dari mulut Xiao Yan, langkah mereka berempat juga berhenti. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, Tianying segera mengangkat alisnya dengan ringan, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan memikirkan 3 persyaratan ini untuk waktu yang lama sebelumnya, tetapi apa yang dia lakukan tidak. Saya tidak menyangka ini hanya film pendek. Saat ini, sudah diputuskan. Setelah merenung sejenak, Tianying sedikit mengernyit, mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan, dan bertanya. Tuan Xiao Yan, apakah Anda yakin tidak perlu memikirkannya? Mendengar ini, senyum muncul di wajah Xiao Yan, dia sedikit mengangguk, dan kemudian dia menatap Tianying, pupil matanya yang gelap seperti kolam yang dalam, dan ada cahaya yang bersinar jauh di dalam pupilnya, dan kemudian, Xiao Yan lalu Yan tersenyum dan bertanya balik pada Tianying. Hehe, saudara Tianying, kamu belum mendengarkanku, mengapa kamu membujukku untuk memikirkannya dulu? Hehe, ini hanya tebakan pribadi, Tuan Xiao Yan tidak boleh meragukannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi wajah Tianying tiba-tiba sedikit membeku, dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Dari adegan barusan,
Tianying telah melihat bahwa hubungan antara Xiao Yan dan bibi kecilnya mungkin luar biasa. Lagi pula, jika orang lain yang berani memeluk tubuhnya, bukankah dia harus dicabik-cabik oleh tidak, bagaimana dia bisa berbalik dan menyelinap pergi dengan wajah memerah. Melihat Xiao Yan di depannya, Tianying tidak bisa tidak memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hatinya. Jika wanita itu tidak hanya menyukai potensi masa depan Xiao Yan, tetapi juga menyukai dia, maka orang kulit hitam jubah di depannya identitas pemuda di masa depan mungkin berbeda. Oleh karena itu, jika dia bisa menjalin hubungan baik dengannya sekarang, mungkin di masa depan, dia tidak akan kehabisan kata-kata saat kita bertemu. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Tianying saat ini mendengar kata-kata yang terakhir. Xiao Yan tersenyum ringan, melambaikan tangannya dengan ringan, menyatakan bahwa dia tidak peduli, lalu tersenyum lagi dan berkata, "Hehe, sebenarnya aku sudah menjelaskan hal ini kepada kalian bertiga 3 bulan yang lalu." Kata-kata Xiao Yan keluar, Tianying tidak bisa menahan cemberut, dan memandang Yanxi dan Yanxi di sisi lain, dan segera mengerti di dalam hatinya. Tuan Xiao Yan mengatakan, "Saya harap kalian bertiga bisa memberi jalan bagi saya untuk melewati pegunungan Silin." Dalam hal ini, ketiga Tianying mengerutkan kening, Min Seng menunjukkan ekspresi malu, ketiganya saling memandang, bertukar secara diam-diam, dan kemudian menatap Xiao Yan. Melihat penampilan Tianying seperti ini, Xiao Yan tidak bisa menahan firasat buruk di hatinya, dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. "Tuan Xiao Yan, bukannya kami bertiga tidak mau memberi jalan ke jalan ini, hanya saja pegunungan Silin memiliki aturannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan masuk ke pedalaman Silin. Ini aturan, bahkan kita bertiga, tidak boleh dilanggar." Setelah suara Tianying jatuh, alis Xiao Yan yang sudah berkerut berubah menjadi bola saat ini. Baru kemudian dia ingat bahwa 3 bulan yang lalu, Guyu telah memberitahunya bahwa di pedalaman pegunungan Silin, saya khawatir ada orang yang kuat di tingkat Doudi. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas pada saat itu, Xiao Yan telah menentukan bahwa di pedalaman pegunungan Silin, pasti ada seseorang yang lebih kuat dari Kaisar Dou, jika tidak, bagaimana aturan yang disebut di sini dapat membuat ini. 3 orang begitu terkendali. Dan saat Xiao Yan memikirkan hal ini, Tianying juga berbicara dengan Xiao Yan lagi, dan kata-kata di mulutnya membuat Xiao Yan merasa tak berdaya. Selain itu, dari runtuhnya tembok timur terakhir kali, Tuan Xiao Yan seharusnya menemukan kengerian angin dingin. Bahkan jika ketiga saudara laki-laki saya bekerja sama, tidak ada jaminan bahwa benda itu akan dapat memasuki pedalaman pegunungan. Tentu saja, kita bukan-bukannya aku tidak percaya pada kekuatanmu, tapi angin dingin itu adalah sesuatu yang luar biasa, Tuan Xiao Yan harus percaya pada poin ini. Mengenai kata-kata Tianying, Xiao Yan tidak memiliki keraguan di dalam hatinya, lagi pula, memikirkan kengerian angin dingin 3 bulan lalu, masih segar dalam ingatannya seolah-olah itu terjadi kemarin. Xiao Yan tidak ragu bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat mencapai pusat pedalaman pegunungan Silin, apalagi melewatinya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, dan mendesah tak berdaya di dalam hatinya, jika dia tidak bisa melewati pegunungan Silin, bukankah dia tidak bisa mencapai Wilderness Barat? Melihat ekspresi sedih di wajah Xiao Yan, Tianying dan 2 orang Yanxi di samping saling memandang, memalingkan mata, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan lagi. "Tuan Xiao Yan, sebenarnya, masalah ini bukan tidak mungkin." Sebelum Tianying selesai berbicara, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi kejutan. Kejutan setelah kekecewaan semacam ini adalah hal yang paling berharga. "Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan Brother Tianying. Jika ini bisa dilakukan, Xiao Yan akan kembali untuk berterima kasih kepada kalian bertiga di masa depan." Menghadapi 3 orang di depannya, dia dengan keras mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Xiao Yan tertawa dengan keterkejutan di wajahnya. "Hehe, Tuan Xiao Yan tidak harus seperti ini. Kami hanya mengikuti keinginan Nona. Tentu saja, kami mungkin tidak dapat berbuat banyak dalam masalah ini." Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, Tianying juga mengerti di dalam hatinya bahwa masalah ini mungkin cukup penting bagi Xiao Yan. Jika tidak, pemuda berjubah hitam yang selalu tenang ini tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Mendengar kata-kata Tianying, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Mereka bertiga adalah satu-satunya orang kuat di kedalaman pegunungan Silin. Jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, lalu siapa lagi? Mendesis. Saat berikutnya,
Xiao Yan menghirup udara dingin, wajahnya terkejut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Sepasang mata hitam pekat langsung terangkat, dan dia menatap Sky Eagle di depannya, dia dengan mata lebar, wajahnya penuh emosi. Melihat ini, Tianjing segera mengangguk dan tersenyum, mengetahui dalam hatinya bahwa Xiao Yan sudah menebak jawabannya, jadi dia berhenti berbelit-belit dan berkata terus terang. Ya, metode ini adalah nona mudaku. Meskipun dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, sudut mulut Xiao Yan masih tidak bisa menahan kedutan saat dia mendengar Tianjing mengatakannya sendiri. Tanpa diduga, saya awalnya berpikir bahwa selama saya membawa gadis kecil ini ke sini, itu akan baik-baik saja, dan mereka berdua tidak akan ada hubungannya satu sama lain sejak saat itu. Tetapi siapa yang mengira itu adalah hal yang paling sulit bagi saya, sekarang akan bergantung pada gadis kecil ini pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung bertemu dengan gadis kecil ini. Dengan senyum tak berdaya, Xiao Yan merasakan ledakan kelegaan di hatinya, tidak peduli apapun, masalah ini setidaknya bisa berakhir. Dengan senyum di hatinya, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke arah ujung terowongan. Dengan gerakan langkah kakinya, dia melangkah maju lagi. Setelah itu, ketiga Tianjing saling memandang, masing-masing dengan kilatan cahaya di mata mereka, dan sosok mereka bergerak, dan mengikutinya. Di ujung koridor, ada dunia berkabut, seluruh ruangan dipenuhi kabut putih. Dengan kedatangan Xiao Yan dan yang lainnya, kabut di depan mereka berempat otomatis menyebar ke samping. Di depan empat dari Xiao Yan, juga kemudian sebuah jalan yang dibangun oleh platform batu apung muncul. Hehe, Tuan Xiao Yan, tolong. Melihat pemandangan di depannya dengan heran, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, tetapi pada saat ini, tawa samar keluar dari mulut Tianjing di sampingnya. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum sopan, lalu mulai berjalan perlahan ke depan. Sesaat kemudian, saat awan dan kabut menghilang, sebuah istana besar muncul di kedalaman ruang ini. Seluruh istana tampak megah, dan orang tidak bisa menahan perasaan kagum saat melihatnya. Setelah mereka memasuki aula utama, Murong Qianqian masih belum terlihat, mungkin mereka telah pergi ke tempat lain. Mereka tersenyum tak berdaya, sementara Yan Shi dan Xionggang untuk sementara pergi dari sini karena luka dalam di aula kosong. Hanya Xiao Yan dan Tianjing yang ada tertinggal dalam sekejap mata. Hehe, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Xiao Yan, alasan mengapa Anda ingin menyeberangi pegunungan Silin adalah pergi ke hutan belantara barat? Begitu keduanya duduk, Tianjing tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan lagi. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menyangkalnya, mengangguk, dan menjawab. Memang, alasan mengapa aku ingin menyeberangi pegunungan Silin adalah pergi ke Wilderness Barat. Tianjing mengangguk dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Wilderness Barat adalah tempat paling kacau di wilayah Barat. Tentu saja, ini juga merupakan tanah harta karun. Sedikit mengangkat alisnya, Xiao Yan sedikit terkejut, dia hanya tahu bahwa itu adalah tempat kultivasi, tetapi cara dia memandang Tianjing sepertinya lebih dari itu. Mendengar ini, saudara Tianjing tampaknya cukup mengenal Wilderness Barat. Hehe, saya juga pernah ke Wilderness Barat di tahun-tahun awal saya. Saya harus mengatakan bahwa itu memang tanah budidaya yang berharga. Meskipun agak berbahaya, juga karena ini lebih menarik. Setelah semua, yang sebenarnya kuat lahir dalam daging dan darah. Itu adalah sesuatu yang dapat diasah seiring waktu, bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan berlatih dengan ketenangan pikiran. Mengenai kata-kata Tianjing, Xiao Yan mengangguk. Sejak dia berlatih, mengapa tidak? Dia telah melihat terlalu banyak anak dari keluarga bangsawan. Sulit untuk menjadi master. Lagi pula, bahkan batu giok terbaik pun sulit menjadi ornamen yang sempurna tanpa pemolesan, dan ini terutama berlaku untuk manusia. Hehe, Tuan Xiao Yan masih muda dan menjanjikan. Secara alami, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, tetapi saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan mengerti satu hal. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa Wilderness Barat adalah tanah harta karun bukan hanya tempat untuk berkultivasi. Tanah harta karun. Mendengar ini, tubuh Xiao Yan yang duduk di kursi batu mau tidak mau berdiri sedikit tegak. Xiao Yan tidak tahu banyak tentang wilayah Desolate Barat. Jika dia bisa belajar sesuatu dari Tianjing, maka itu akan bagus. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain. Lagi pula, Wilderness Barat adalah campuran,
dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa dengan pasti, jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Tuan Xiaoyan. Namun, Tuan Xiaoyan juga harus tahu bahwa makam kuno Tianjue. Mendengar topik yang berhubungan dengan dirinya sendiri, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi berhenti sebentar, tapi dia sedikit kecewa di hatinya. Jika hanya hal semacam ini, maka dia mungkin tidak perlu memahaminya. Lagi pula, sejak ditemukannya makam kuno Tianjue sejak itu, tidak ada yang tahu berita pasti, jadi bahkan jika Tianjing memberitahu Xiaoyan saat ini, itu mungkin hanya beberapa berita luar yang sudah diketahui sejak lama. Makam kuno Tianjue. Tentang ini, siapa di wilayah barat yang tidak tahu? Menggelengkan kepalanya dengan ringan, minat yang baru saja tersulut di hati Xiaoyan segera padam. Haha, Tuan Xiaoyan sepertinya tidak berpikir aku bisa memberimu informasi yang berbeda, haha. Pada saat ini, Tianjing, yang duduk di hadapan Xiaoyan, tersenyum tipis dan menatap Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya, dengan beberapa warna berbeda yang terus mengalir di matanya. Mungkinkah kakak Tianjing mengetahui hal lain? Mendengar tawa Tianjing, Xiaoyan segera mengangkat pandangannya, dan langsung menembak ke pihak lain. Pada saat yang sama, sepasang mata kuno yang bebas tidak bisa membantu tetapi beriak. Jika itu masalahnya, sekecil apapun itu, adalah, Xiaoyan tidak akan pernah melepaskannya. Hehe, saya memang mendapat kabar tentang makam kuno Tianjue secara kebetulan. Tentu saja, saya tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak, tetapi mengenai hal semacam ini, siapapun yang ingin datang, daripada mempercayainya, jadi saya menuliskannya. Tianjing sedikit menundukkan kepalanya, sedikit mengernyit dan berpikir. Xiaoyan juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dengan hati-hati mendengarkan setiap kata yang dikatakan Tianjing, tidak berani menghilangkan sedikit pun. Lagi pula, ini adalah berita tentang orang kuat di alam asal kembali, bagaimana mungkin Xiaoyan mendengarkannya dengan sembarangan. Menurut pemahaman saya sebelumnya, setelah Master Tianjue membuat guanya dan sebelum dia meninggal, dia mengubah kultivasi seumur hidupnya menjadi warisan dan menyegelnya, dan membaginya menjadi 3 bagian dan menempatkannya di makam kuno Tianjue. Di dalam ketiganya aula utama. Mendengar berita ini, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar, dan dia segera mendapatkan kembali energinya. Xiaoyan yakin jika dia bisa mendapatkan benda itu, dia akan bisa membuat dirinya yang sekarang, dalam waktu yang sangat singkat. Terobosan untuk tingkat Doudi dalam waktu singkat. Godaan semacam ini tidak kecil. Melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan, Tianjing pun tersenyum, menggelengkan kepalanya ringan, dan langsung melanjutkan. Selain 3 aula utama ini, masing-masing memiliki segel. Selain itu, segel ini sangat istimewa. Itu harus dibuka oleh 3 aksi terkenal dari Master Tianjue. Begitu seseorang mencoba membuka segel dengan paksa dengan kekuatan eksternal, maka akibatnya, warisan, serta beberapa harta lainnya, akan dihancurkan bersama. Mendengar ini, Xiaoyan tidak hanya tidak menunjukkan setengah senyum di wajahnya, tapi dia tidak bisa menahan cemberut. Jika memang benar demikian, maka saat itu, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Lagi pula, karena yang kedua dari 3 keterampilan ketenaran utama Jue Sangren hari ini ada di tangan kedua sekte itu, orang-orang kuat biasa itu secara alami tidak berani membuat musuh dengan mudah. Dan sekali ini terjadi, jika mereka ingin untuk memecahkan segel, Xiaoyan harus hadir pada saat itu, bahkan jika 4 sekte utama hilang, Xiaoyan masih memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menghela nafas tak berdaya, dan ketika dia hendak menggelengkan kepalanya, Tianjing berbicara lagi kali ini. Saat kata-kata Tianjing jatuh, ekspresi Xiaoyan juga berubah lagi. Dan, sejauh yang saya tahu, di ketiga aula itu, selain warisan energi sumber dari Master Tianjue, ada juga kekuatan jiwa asli dari Master Tianjue. Begitu Tianjing mengucapkan kata-kata ini, ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah. Tetapi pada saat ini, Tianjing mengangkat matanya, menatap Xiaoyan dengan sepasang mata biru, wajahnya penuh senyuman. Maksudmu, kekuatan jiwa? Meskipun dia sangat terkejut dengan berita ini, Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Secara relatif, ada lebih banyak atau lebih sedikit warisan kekuatan di gua beberapa orang kuat, tetapi kekuatan asli dari jiwa yang disebutkan oleh Tianjing saat ini sangat langka. Bagaimanapun, jiwa adalah akar kehidupan,
dan dianggap sebagai anugerah besar bagi kekuatan umum untuk meninggalkan warisan kekuatan mereka sendiri di penghujung hari, dan hampir tidak mungkin meninggalkan kekuatan asli jiwa. Orang mati dan jiwa mati, tetapi ketika manusia mati, jiwa mereka pergi bersama mereka. Ini dapat dianggap sebagai hal terakhir yang ditinggalkan untuk diri mereka sendiri oleh almarhum, dan seperti ini, mereka masih meninggalkan kekuatan asli jiwa di dunia, diberikan. Secara umum, orang yang dapat melakukan hal semacam ini biasanya senior di beberapa angkatan. Sebelum meninggal, mereka mewariskan semua yang mereka miliki kepada generasi muda untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan generasi muda. Konsekrasi, seperti perilaku guru Tianjue, sangat langka di seluruh benua. Ya, itu adalah kekuatan jiwa yang asli. Hehe, saya tahu bahwa Tuan Xiaoyan adalah seorang apoteker, dan pangkatnya tidak akan pernah rendah. Secara alami, sulit bagi Anda untuk memperhatikan hal-hal biasa, tetapi jika itu terkait dengan kekuatan jiwa, kalau dipikir-pikir, Tuan Xiaoyan pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mendengar ini, Xiaoyan menatap ruang di depannya, ujung jarinya di bawah jubah lengan dengan ringan mengelus cincin di jarinya, dan setelah beberapa saat, matanya berkilat, dan dia sedikit mengangguk ke Tianjing. Dia memang cukup khawatir tentang asal-usul jiwa, tetapi fokus ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Xiao Xuan yang masih berada di dalam botol batu giok sekarang, dengan hanya sisa jiwa yang tersisa. Melihat penampilan Xiaoyan, Tianjing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, lalu tersenyum lagi, tanpa berpikir terlalu banyak, dan melanjutkan. Selain itu, ada benda paling berharga di makam kuno Tianjue, dan nilai benda ini bisa dikatakan sepenuhnya di atas warisan Tuan Tianjue. Saat kata-kata itu jatuh, ekspresi pipi Xiaoyan tiba-tiba berubah, mulutnya terbuka lebar, matanya terbuka lebar, dan ekspresi syok yang dalam muncul di pupilnya yang gelap, itu terlihat sangat menarik. Awalnya, setelah mendengar apa yang terjadi sebelumnya, Xiaoyan berpikir bahwa ini semua berita yang dibawakan Tianjing untuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, dia benar-benar menjatuhkan blockbuster lain. Jika nilainya bisa melampaui warisan seumur hidup dari orang kuat di alam sumber kembali, maka hal seperti itu benar-benar bisa disebut harta yang mengejutkan. Melihat ekspresi kaget di wajah Xiaoyan lagi, Tianjing tidak bisa menahan senyum. Sejujurnya, ketika dia baru saja mendapat berita, ekspresi wajahnya bahkan lebih dibesar-besarkan daripada Xiaoyan saat ini. Aku tidak tahu aksesori macam apa itu, tapi nilainya bisa melampaui warisan Master Tianjue. Tidak lama kemudian Xiaoyan perlahan menahan emosi batinnya, menangkupkan tinjunya ke Tianjing, dan bertanya dengan suara terkonsentrasi. Melihat ini, yang terakhir melambaikan tangannya dengan santai, sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya tidak ingat persis benda apa itu, tetapi yang bisa saya yakini adalah bahwa benda itu adalah gulungan latihan, dan gulungan latihan itu juga merupakan pencapaian tertinggi di surga. Akar dari kekuatan seseorang." Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan bibirnya di dalam hatinya. Jika itu adalah harta lain, mungkin dia benar-benar akan tergerak, tetapi jika itu hanya volume latihan, maka tidak peduli seberapa menantang surga itu, Xiaoyan pasti tidak akan dipindahkan. Lagi pula, Xiaoyan, yang telah berlatih Feng Jue, benar-benar tidak tertarik pada latihan lain. Secara alami, Tianjing tidak akan memperhatikan pikiran di benak Xiaoyan, jadi dia hanya berhenti sejenak, lalu melanjutkan berbicara. "Yah, aku ingat nama volume latihan itu. Sepertinya itu disebut, kembali ke sumbernya, dan nilainya sepertinya tidak rendah, dan itu telah mencapai tingkat pikiran, latihan kelas. Ini yang saya pelajari di awal. Apa yang saya pelajari dari Sleep Giok cepat, tapi saya tidak tahu persis seberapa benar atau salahnya berita ini, tapi saya harap itu memang benar, haha." Mengangguk sedikit, Xiaoyan tampaknya tidak peduli tentang itu, tidak peduli betapa berharganya teknik kultivasi itu masih kalah dengan Feng Jue di depannya. Namun, saat Xiaoyan melewatkannya secara tidak sengaja, Guyu di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara. "Nak, kamu harus bertanya lebih jelas apakah volume latihan itu adalah seni kembali ke asal atau bukan." Begitu kata-kata Guyu keluar, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Alisnya berkerut rapat, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia buru-buru bertanya pada Guyu di dalam hatinya. "Old Gu, apakah kamu tahu rumus untuk kembali ke sumbernya? Jangan terlalu banyak bertanya, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Bagimu,
Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Tapi sekarang, sebaiknya kamu bertanya lebih banyak tentang latihan dan memastikan apakah latihan itu benar atau tidak. Kembali ke rumus sumber. Mendengar kata-kata Gu Yu yang agak serius, Xiaoyan juga merasakan rasa ingin tahu yang kuat tentang apa yang disebut formula kembali ke sumber ini. Sangat penting bagi seseorang seperti Gu Yu untuk memperlakukannya dengan sungguh-sungguh. Yuan Jue, saya khawatir itu luar biasa. Pada saat yang sama, Tianjing juga melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan. Melihat wajah Xiaoyan dengan kontras yang begitu besar, Tianjing tidak bisa menahan rasa curiga di hatinya, tetapi pada saat ini, Xiaoyan berbicara lagi, dan tanya Skyhawk. Kakak Tianjing, bisakah kamu memastikan nama volume latihan itu? Dahi. Mendengar ini, Tianjing hanya bisa membeku sesaat, sedikit mengernyit, dan menatap Xiaoyan dengan aneh. Melihat ini, mata Xiaoyan berkedip sedikit, dia berhenti, lalu dia tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tiba-tiba teringat bahwa tuanku pernah punya teman. Teknik yang dia latih sepertinya disebut kembali ke Jue asal. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku hanya merasa penasaran." Mendengar kata-kata Xiaoyan, mata Tianjing berkedip sedikit, dan dia tersenyum, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk lagi, dan berkata dengan nada setuju. Itu benar, jika beritanya benar, latihan ini seharusnya menjadi formula kembali ke sumber yang tidak mungkin salah. Kata-kata di mulut Tianjing baru saja jatuh, dan kemudian segera menyusul, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata kepada Xiaoyan. Ngomong-ngomong, selain itu, disebutkan dalam slip giok yang saya dapatkan saat itu bahwa latihan ini dapat membuat seorang praktisi di bawah setengah kaisar berlatih tanpa hambatan. Meskipun saya tidak tahu apakah itu dapat dikonfirmasi dengan ini, tetapi ini juga informasi paling banyak yang saya tahu, dan selebihnya, saya khawatir Anda hanya dapat mempelajarinya sendiri setelah makam kuno dibuka. Mendengarkan kata-kata Tianjing, Xiaoyan mengangguk perlahan, dan pada saat yang sama, menegaskan kepada Gu Yu dari lubuk hatinya. Sampai beberapa saat kemudian, terdengar suara senandung dari tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan bisa menghela nafas lega, meskipun dia masih belum jelas tentang apa yang disebut kembali ke formula sumber di dalam hatinya, tapi untuk Gu kata-katamu, Xiaoyan tidak pernah meragukannya. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan tinggal di Gua Tianjing, Murong Qianqian dan Tianjing mundur sementara karena cedera masing-masing. Hanya menyisakan Xiaoyan di gua mewah ini. Di antara kabut berkabut, ada platform batu yang tergantung di kehampaan, dan di atasnya, Xiaoyan duduk bersila, dengan kedua tangan membentuk segel kultivasi. Teknik Fenjue di tubuhnya berjalan cepat, antara langit dan bumi, ada surga yang agung dan energi bumi juga dengan cepat berkumpul menuju Xiaoyan. Platform batu ini awalnya adalah platform batu pelatihan khusus untuk Tianjing pada hari kerja, tetapi dipilih olehnya energi langit dan bumi yang terkumpul di sekitar platform batu ini secara alami sangat kaya, dan dengan mundurnya Tianjing, di sini, Xiaoyan manfaatkan celah. Setelah beberapa latihan, ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, auranya juga mencapai puncaknya lagi, tubuh Xiaoyan yang duduk bersila bergerak sedikit, dan dia bahkan bisa merasakan gelombang kekuatan dalam kehampaan di sekitarnya. Fluktuasi energi samar menyebar keluar. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan menggerakkan tubuhnya sedikit, dan segera mulai mengukur pertempuran dengan ketiganya dari Tianjing. Harus dikatakan bahwa Tianjue telah memasuki ranah pergerakan angin dan mencapai kesuksesan besar, harus dikatakan bahwa ini sangat membantu Xiaoyan hari ini. Dengan Tianjue Bu menambahkan, di bawah Dou Di, sama sekali tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Xiaoyan, ditambah dengan kekuatan bertarung mengerikan Xiaoyan di luar dirinya. Seperti pertempuran ini dengan tiga Tianjing tercermin setelah keluar, di bawah Kaisar Dou, Xiaoyan tidak ada lagi takut pada siapapun, tetapi kali ini, dia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan Raja Negeri Utara pun tidak harus diberangkatkan. Harus dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini tidak kalah dengan setengah Kaisar Bintang 9 berdasarkan kekuatan tempurnya sendiri. Tentu saja, ini masalahnya, tetapi di hati Xiaoyan, masih ada tekanan yang tak tertandingi. Lagi pula, apa yang sebenarnya akan dia hadapi tidak sesederhana setengah kaisar. Mereka semua, dan ada banyak yang nyata pembangkit tenaga Doudi, dan jika Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, mengandalkan kekuatan tempur saja bukanlah solusi jangka panjang, oleh karena itu,
hanya kekuatan nyata yang dapat menyelamatkan Xiao Yan dari bencana. Dan jika Anda ingin mendapatkan kekuatan secepat mungkin, saat ini hanya ada satu cara untuk memilih. Eliksir Es. Meskipun Xiao Yan tidak ingin kehilangan Gu Yu ini yang telah bersamanya selama beberapa tahun dan juga seorang guru dan teman, seperti yang dikatakan Gu Yu, ini adalah tanggung jawabnya, bahkan Xiao Yan tidak dapat menghindarinya. Dengan desahan rendah dalam suasana hati yang rumit, Xiao Yan berdiri, berpikir sejenak, lalu menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju bagian luar Gua Tianjing. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan muncul di depan gunung berapi. Ketinggian seluruh gunung berapi tidak lebih rendah dari Gunung Tianjing, dan dalam beberapa ratus mil dari gunung berapi, ada area merah-merah, aliran magma mengalir keluar dari retakan di sekitar gunung berapi, berputar seperti sungai magma, itu mengalir perlahan ke kejauhan. Dari waktu ke waktu, akan ada sekelompok gelembung besar, menyembur keluar dari bawah magma, lalu meledak, melepaskan semburan gas panas, membuat dunia ini suhu di dalam ruangan menjadi lebih dan lebih menakutkan. Berdiri tepat di atas kawah, meski jaraknya ratusan meter, Xiao Yan masih bisa merasakan suhu mengerikan dan energi keras yang terkandung dalam magma. Tentu saja, ini tidak layak untuk disebutkan kepada Xiao Yan. Dengan dia yang memiliki api yang berbeda, sedikit magma ini tidak ada apa-apanya di depannya. Bahkan bagian bawah magma, yang tidak dapat diakses oleh orang luar, sejauh Xiao Yan bersangkutan, itu juga seperti tidak ada tanah siapapun. Benar sekali, tujuan perjalanan Xiao Yan adalah untuk sampai ke dasar gunung berapi ini. Tepatnya, itu seharusnya singa api di dasar gunung berapi. Melihat gunung berapi di bawah, senyuman perlahan muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di magma yang membara seperti kilat. Melihat magma yang berkobar tepat di bawah kakinya, Xiao Yan tersenyum lagi, melambaikan tangannya yang besar, dan api aneh di telapak tangannya naik dengan embusan. Dengan pikiran, api aneh itu juga bergolak. Pada saat yang sama, api aneh di bawah kaki Xiao Yan magma panas dengan cepat terpisah, memberi Xiao Yan jalan lurus ke bawah. Dan Xiao Yan tidak ragu lagi, dengan gerakan tubuhnya, dia melemparkan langkah tertinggi surga di bawah kakinya dalam sekejap, dan tubuhnya dengan cepat terbang ke bawah menuju dasar magma. Setelah sekian lama, ketika Xiao Yan terbang langsung menuju dasar magma untuk jarak hampir 1000 kaki, topeng Douqi yang memancarkan cahaya menyilaukan muncul di mata Xiao Yan. Dengan senyuman di hatinya, kecepatan jatuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat, dan dalam sekejap, dia muncul di luar topeng. Pada saat ini, Yan Xi, yang sedang berkultivasi bersila di suatu tempat di dalam topeng, juga merasakan aura Xiao Yan, dan segera tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan menarik diri dari kondisi kultivasi, dan kemudian pikirannya bergerak. Pada saat yang sama, Xiao Yan di depannya, topeng Douqi secara otomatis terpisah menjadi bagian yang hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya, dan Xiao Yan melangkah ke dalamnya. Haha, aku tidak menyangka kakak Xiao Yan datang ke tempatku yang membosankan dan mudah tersinggung ini. Aku tidak tahu saran apa yang kamu punya. Begitu mereka bertemu, tawa kental dan heroik Yan Xi segera datang seperti guntur. Yan Xi adalah orang yang lugas. Setelah beberapa tabrakan, dia tidak hanya menganggap Xiao Yan sebagai orang kuat di level yang sama, tetapi juga menganggapnya sebagai temannya sendiri. Oleh karena itu, ketika berbicara, dia secara alami tidak ekstrim seperti sebelumnya, di awal tertahan. Untuk nada suara Yan Xi, Xiao Yan tidak merasa jijik, sebaliknya, dia merasa bahwa ini akan membuatnya lebih cocok dengan yang terakhir. Sesuai dengan yang terakhir, dia tertawa beberapa kali. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mengangkat matanya untuk melihat Yan Xi di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Hehe, itu benar. Dikatakan bahwa kamu bisa pergi ke Three Treasures Hall jika kamu tidak melakukan apa-apa. Aku di sini kali ini karena aku butuh bantuan dari Brother Yan Xi. Mendengar Xiao Yan memanggil kakak laki-laki ini, Yan Xi merasa lega, dan tertawa keras. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan, saudara Xiao Yan katakan saja, dan wanita itu juga mengatakan bahwa selama kamu mengungkitnya, kami pasti akan membantu. Hahaha. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum lagi, tapi raut wajahnya cepat pulih. Setelah beberapa saat merenung, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, saya melihat bahwa kekuatan api saudara Yan Xi unik di sini. Saya pikir gunung berapi ini seharusnya memiliki sejarah yang panjang.
Kata-kata Xiao Yan berhenti sejenak, sementara Yanxi mengangguk, dan memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk melanjutkan. Jadi, saya ingin bertanya, Saudara Yanxi, apakah ada beberapa hal yang saya butuhkan di sini? Mendengar ini, Yanxi mau tidak mau mengangkat alisnya, lalu tersenyum meyakinkan, meletakkan tangannya di pinggul, dan tertawa keras pada Xiao Yan. Haha, aku hampir lupa. Kakak Xiao Yan adalah seorang apoteker. Jika memang begitu, maka kakak Xiao Yan, tidak peduli apa yang dia katakan, aku tidak punya apa-apa lagi di sini, tapi selama itu adalah atribut api, bahan obat apapun yang berusia lebih dari 1000 tahun akan menelan biaya ratusan ribu dolar. Yanjing tahun ini, tetapi dapat menemukan beberapa untuk Anda sesuka hati. Hei, aku tidak membual padamu, selama kamu bisa menyebutkannya, aku jamin pada dasarnya kamu bisa mengeluarkannya untukmu. Dalam hal cadangan bahan obat, hei, bahkan jika Tianying dan Xionggang digabungkan belum tentu sebanyak saya, hahaha. Setelah beberapa membual, wajah Yanxi benar-benar menunjukkan sedikit arogansi. Melihat ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, meskipun dia datang ke sini dengan tujuan kali ini, dia juga tidak saya dapat menjamin bahwa Yanxi benar-benar dapat memiliki beberapa hal dia mencari. Tetapi mendengar kata-kata yang terakhir saat ini, Xiao Yan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Setelah mengatur kata-katanya di dalam hatinya, Xiao Yan menatap Yanxi di depannya dengan desahan lega, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku akan berterima kasih kepada saudara Yanxi di sini dulu. Setelah berterima kasih padanya, Xiao Yan berhenti ragu, dan memberitahu Yanxi tentang bahan obat yang dia butuhkan, serta beberapa kristal api khusus untuk memurnikan avatar. Buah api yang meleleh, anggur esensi yang membara. Namun, saat Xiao Yan mengatakan nama dari satu bahan obat demi satu, ekspresi wajah Yanxi berubah dari yang santai dan nyaman di awal menjadi kusam dan kusam di akhir, di kedalaman pegunungan Silin, di dasar gunung berapi. Saat ini, Yanxi membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Xiao Yan di depannya dengan ekspresi kusam. Ekspresi wajahnya terlihat cukup menggerahkan saat ini. Dan Xiao Yan, yang berada di depannya, terus memuntahkan nama berbagai bahan obat, jumlahnya hampir 100. Meskipun Yanxi memiliki sikap acuh tak acuh terhadap sebagian besar bahan obat, saat Xiao Yan terus berbicara, ekspresi Yanxi mau tidak mau mulai berubah. Bahan obat dimuntahkan dari mulut Xiao Yan, nilai dan khasiat obat dari bahan obat itu sendiri, dari 100 tahun pertama, bahan obat kelas terendah, hingga saat ini, bahkan telah diperpanjang hingga ribuan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Untuk bahan obat pada zaman ini, bahkan Yanxi sendiri memperlakukannya sebagai garis hidup, tetapi Xiao Yan di depannya benar-benar memberikan semua bahan obat berharga yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun ke tangannya segera setelah dia membuka mulutnya. Hidupku, aku takut tidak peduli siapa yang jatuh pada hal semacam ini, aku tidak akan bisa menerimanya. Jadi orang yang berdiri di depan Yanxi saat ini adalah Xiao Yan, jika itu adalah orang lain, Yanxi pasti sudah mengamuk sejak lama. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata terakhir, tidak ada ekspresi di wajah Yanxi, dia hanya mengangguk pada Xiao Yan dengan lesu, sepasang murid coklat merah menunjukkan ekspresi putus asa. Tak berdaya, melihat harta keluarganya dikosongkan, bagaimana dia bisa bahagia? Melihat ekspresi ini di wajah Yanxi, Xiao Yan sedikit terkejut, tapi kemudian dia terkekeh lagi, dan berkata kepada Yanxi sambil tertawa keras. Hehe, tolong jangan khawatir, saudara Yanxi, saya pasti tidak akan mengambil barang-barang Anda dengan sia-sia. Anda hanya menjanjikan satu hal kepada saya, dan saya hanya akan mengambil satu hal dari Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggunakan barang-barang kaisar untuk yang lainnya. Bagaimana dengan pin eliksir sebagai gantimu? Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi Yanxi membeku sesaat, dan kemudian suasana hatinya segera membaik, dan senyum bahagia dengan cepat muncul di wajahnya yang kasar. Meskipun bahan obat itu sangat berharga dan dia menganggapnya sebagai harta karun, yang juga membuat Yanxi merasa tidak berdaya adalah bahwa energi kekerasan yang terkandung dalam bahan obat mencegahnya untuk memurnikannya dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, meskipun bahan obat ini berharga, di tangan Yanxi, mereka seperti jamur beracun yang tidak bisa dimakan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan bersedia menggunakan pil sebagai gantinya, Yanxi tentu saja senang. Setelah tertawa beberapa kali, ekspresi wajah Yanxi berubah dari sebelumnya,
dan dia mengelus lengan bajunya, memimpin jalan untuk Xiao Yan, dan pada saat yang sama dia berkata sambil tersenyum lebar. "Kakak Xiao Yan, tolong ikuti aku." Setelah kata-kata selesai, Yan Shi melangkah maju terlebih dahulu, memimpin jalan untuk Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, mengambil langkah, dan mengikuti di belakang. Tepat pada saat inilah Xiao Yan memiliki kesempatan untuk menghargai ruang aneh di dasar magma di depannya. Bertentangan dengan apa yang dibayangkan, ruang di depannya tidak menjadi sunyi karena magma di luar topeng pendendam, sebaliknya, tampak penuh vitalitas. Dalam pandangan Xiao Yan, ada hutan kecil, ya, itu adalah hutan. Setiap pohon di hutan tampaknya memiliki sejarah setidaknya ratusan tahun, cabang merah dan daun merah membuat pohon ini terlihat seperti api abadi di atas permukaan tanah, cukup mengesankan. Dan ini hanyalah sebatang kayu kecil, sulit dibayangkan, jika hutan seluas itu benar-benar ditempati olehnya, akan menjadi pemandangan yang mengejutkan dan luar biasa. Matanya tertuju pada hutan di bawah untuk beberapa saat, lalu Xiao Yan mengikuti Yan Shi, dan mereka terbang melintasi langit di atas hutan untuk beberapa saat, sebelum muncul di luar gua. "Haha, tempatku tidak sebagus kediaman pria Tianying itu, kakak Xiao Yan, jangan merasa jijik, haha." Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu memasuki gua lagi. Di dalam goa terdapat bagian tangga yang masuk jauh ke dalam tanah. Meskipun masuk jauh ke dalam tanah, dinding batu berpendar merah membuat gua tidak terlihat begitu gelap. Meskipun gua itu sederhana dan kasar, saat Xiao Yan melangkah ke dalamnya untuk pertama kalinya, dia disambut oleh angin yang sangat hangat. Angin kencang yang tiba-tiba menyebabkan kulit Xiao Yan berubah sedikit secara instan, dan bahkan napasnya sedikit tersendat, tetapi segera setelah itu, Xiao Yan pulih. Merasakan angin kencang datang dari wajah Buddha, Xiao Yan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Kengerian angin bintang ini tampaknya cukup untuk dengan mudah membakar beberapa benda biasa, dan energi atribut api yang terkandung di dalamnya, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di mulutnya. "Hehe, gua broter Yan Shi tidak sebagus gua broter Tianying, tetapi jika dia berkultivasi di dalamnya, hasil yang dia dapatkan hanya akan lebih dari apa yang dia dapatkan dari tempat Tianying. Hei, ini hanya dibandingkan dengan pembudidaya atribut api kita, tapi aku benar-benar merasa beruntung. Meskipun bahan obat itu tidak bisa kutelan dan disempurnakan olehku, energi yang ditarik oleh benda itu juga membantu. Aku sangat sibuk, itu sebabnya aku tidak memasukkan bahan obat itu ke dalam ring, tetapi mentransplantasikan bahan obat itu ke dalam gua ini." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yan Shi tidak bisa menahan senyum, dan segera mengangkat langkahnya dan berjalan menuju gua. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Yan Shi telah mencapai kedalaman gua, dan melewati beberapa gerbang batu berturut-turut ketika Yan Shi mencubit segel dengan kedua tangan dan membuka gerbang batu terakhir. Ekspresi wajah Xiao Yan akhirnya berubah, secara bertahap pemadatan. Berdiri di depan simen, apa yang bertiup ke arah kami bukan hanya angin yang lebih kencang, tetapi juga aroma obat yang sangat kuat, begitu kuat sehingga Xiao Yan tidak tahan di tempat. Dia bersin tak terkendali, pemandangan ini membuat Yan Shi di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Yan Shi yang sudah terbiasa dengan lingkungan di sini tidak akan mempedulikan hal ini. Xiao Yan melihatnya sekilas, dan sejauh yang dia bisa lihat, ada berbagai bahan obat, serta tumpukan bahan langka dan kristal api yang membuat jantungnya berdebar bahkan saat melihatnya. Bahan obat di depan Xiao Yan saat ini semuanya adalah bahan obat yang dikaitkan dengan api kelangkaan. Sebagian besar bahan obat dapat dianggap sebagai keberadaan yang tak ternilai di dunia luar, dan bagian yang dibutuhkan Xiao Yan selain beberapa bahan obat yang tidak penting, hampir semua yang lain dikumpulkan di sini. Bunga berkobar, jenggot api naga, dan batang lin api. Melihat bahan obat di depannya dengan murung, setiap kali Xiao Yan membaca nama, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya, dan yang paling mengejutkannya adalah meskipun demikian, di antara bahan obat ini, masih ada beberapa jenis jamu yang bahkan dia tidak bisa membedakannya, dan menilai dari aroma obat kuat yang terkandung di dalamnya, jenis jamu itu pasti yang paling berharga di jamu ini. Haha, kakak Xiao Yan, sama-sama. Aku akan tetap menyimpan ramuan ini. Mereka tidak akan banyak berguna. Selama saudara Xiao Yan tidak membencinya, jangan ragu untuk mengambil sebanyak yang kamu mau. Melihat ekspresi kaget di wajah Xiao Yan, Yan Shi juga langsung tertawa terbahak-bahak.
menatap Xiaoyan dengan wajah bangga, mengarahkan tangannya yang besar ke bahan obat di gua batu di depannya, dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Yanxi, hati Xiaoyan menjadi semakin bersemangat, tetapi pada akhirnya, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, menangkupkan tinjunya dengan keras ke arah Yanxi di depannya, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Saudara singa api. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Yanxi tertawa lagi, menepuk bahu Xiaoyan dengan penuh semangat, dan tertawa keras. Hei, jangan terlalu sopan, ambil saja, tapi ingat, ketika saatnya tiba untuk menyempurnakan ramuan tingkat kaisar, jangan lupakan aku, haha. Mendengar ini, Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan segera mengepalkan tinjunya pada Yanxi lagi, berkata. Saudara Yanxi, jangan khawatir, saya, Xiaoyan, dengan ini berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, sebelum saya meninggalkan wilayah barat, saya akan memurnikan pil kesengsaraan kaisar dan memberikannya kepada saudara Yanxi. Mendengar ini, ekspresi wajah Yanxi tiba-tiba berhenti, dan segera setelah itu, sepasang mata coklat merah meledak dalam ekstasi. Dia berkata begitu banyak, dan dia bersedia memberikan semua barang miliknya hadiah untuk Xiaoyan, sebagian untuk tujuan untuk semakin dekat dengan Xiaoyan, tetapi alasan lainnya adalah karena pil kesengsaraan kaisar. Sudah ratusan tahun sejak kekuatan Yanxi mencapai tingkat 9 bintang dan setengah kaisar, dan alasan mengapa kekuatannya tidak dapat menembus adalah karena dia khawatir tentang apa yang disebut kesengsaraan kaisar. Kengerian Kaisar Jie jauh dari semudah yang mereka bayangkan. Pada awalnya, mereka bertiga telah menyaksikan seorang pria kuat dengan level yang sama mati secara tragis di bawah Kaisar Jie untuk menerobos ke Kaisar Dou. Bahkan tidak ada jejak nafas tersisa, bisa dikatakan mati total. Dengan kasus sebelumnya, Tianying dan yang lainnya secara alami tidak berani dengan mudah mencoba menerobos. Oleh karena itu, pil Kaisar Jie menjadi apa yang dia rindukan. Pil Diji adalah pil ajaib yang mengklaim dapat meningkatkan peluang untuk menembus Kaisar Dou, keefektifannya dicari oleh semua makhluk di seluruh benua, dan Tianying serta 3 lainnya tentu saja tidak terkecuali. Tetapi sebagai monster, memurnikan obat bukanlah spesialisasi mereka, dan hubungan mereka dengan manusia tidak bersahabat, dan bahkan 4 sekte utama manusia telah bertemu satu sama lain dalam pertempuran, jadi untuk pil kesengsaraan Kaisar ini, mereka hanya dapat memikirkannya, tapi tidak bisa ditemukan. Tetapi pada saat ini, setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya untuk mengatakan apa yang paling mereka inginkan, sehingga kerja kerasnya tidak sia-sia. Hahaha, baiklah, maka saya akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan di sini dulu, dan untuk bahan obat ini, saya akan memberikan semuanya kepada saudara Xiaoyan. Hahaha. Setelah banyak tawa, Yanxi akhirnya berdiri di samping dengan wajah bahagia, sementara Xiaoyan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada bahan obat itu, matanya menunjukkan warna kejutan yang kuat. Di dalam gua batu, Xiaoyan dengan hati-hati memasukkan bunga api darah terakhir ke dalam kotak batu giok yang dibuat dengan sangat indah, lalu memasukkannya ke dalam cincin, dan kemudian memasukkan kristal api itu ke dalam cincin, menatap gua kosong di depannya. Xiaoyan berbalik dan menatap Yanxi. Dia melengkungkan tangannya ke Yanxi, yang tersenyum sedikit, dan segera, keduanya meninggalkan gua satu demi satu, dan untuk gerbang batu yang tebal, tidak ada yang disebut penjaga, jadi tentu saja tidak perlu sengaja. Sementara itu, masih ada rasa sepi yang tak bisa dijelaskan di dalam gua batu yang masih dipenuhi angin panas. Setelah meninggalkan gua, Xiaoyan dan Yanxi mengobrol lama, dan hubungan antara keduanya juga membaik. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, keduanya sekarang tampak seperti teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Hari berikutnya, pada saat yang sama ketika garis pandang Dongfang muncul di ujung matanya, Xiaoyan, yang duduk bersila sepanjang malam di puncak gunung, perlahan membuka matanya dengan kelopak mata yang bergetar. Membuka matanya, Xiaoyan melambaikan tangannya dengan santai, dan 5 sinar cahaya segera keluar, mengikuti pikiran Xiaoyan, mereka melayang di depan Xiaoyan. 5 pita adalah 5 kristal yang menyala, dan kristal yang menyala adalah yang paling berharga dari semua kristal api yang diperoleh Xiaoyan di Gua Yanxi kali ini. Energi atribut api yang terkandung di dalamnya tidak hanya itu adalah yang terkuat di antara semua kristal api, dan tingkat kemurniannya telah mencapai titik di mana pada akhirnya dapat dimakan dan dimurnikan. Dan kristal yang menyala-nyala ini, bahkan di Gua Yanxi, hanya ada 7, tidak seperti yang lain, semuanya bertumpuk.
Melihat 5 kristal yang menyala di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Selama dia bisa memadatkan ke-5 kristal yang menyala di depannya, maka 9 inkarnasi yang dibutuhkan untuk 9 formula transformasi tubuh akan dianggap semua dikumpulkan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sedikit bersemangat di hatinya saat ini. Dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang akan dia miliki di tubuh utamanya ketika 9 inkarnasi diringkas menjadi satu. Begitu dia memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan dengan pikiran, 5 kristal yang menyala-nyala bergerak dengan hatinya, berputar-putar di sekitar tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, dalam pikiran Xiao Yan, bola jiwa yang memadatkan semua kekuatan jiwa Xiao Yan juga bergetar hebat pada saat ini. Tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari antara alis Xiao Yan. Dengan tubuh Xiao Yan sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke segala arah. Berdengung, kekuatan jiwa yang tak terlihat memadat menjadi badai jiwa yang menakutkan di kehampaan, dengan cepat menyapu langit, dan pada saat yang sama, paksaan yang mengerikan turun ke dunia dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan pikiran Xiao Yan, kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung terkondensasi menjadi bilah tajam yang tak terlihat, dan saat pikiran Xiao Yan jatuh, bilah tajam yang tak terlihat segera merobek kekosongan, menghadapi 5 kristal yang menyala-nyala dengan keras. Dang, 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 mengikuti ledakan keras, gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan dan luas menyapu langit dan bumi seperti gelombang, dan kemanapun mereka lewat, langit dan bumi bergetar, dengan radius ribuan mil di dalam, semua makhluk dipenuhi ketakutan di saat ini. Dentang, pada saat yang sama, dalam 3 arah yang berbeda, di dalam 3 gua, Tianying, Yanxi, dan Xionggang mengangkat kepala mereka satu demi satu pada saat ini, melihat dengan sungguh-sungguh ke tempat asal paksaan jiwa. Pada saat ini, bahkan wajah cantik Murong Qianqian akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Aura ini pasti milik Xiao Yan, tapi melihatnya seperti ini, mungkinkah ada yang salah? Di dalam gua, Tianying mengerutkan kening, memikirkan pemandangan di luar gua saat ini. Di sampingnya, Murong Qianqian juga terbang dari kejauhan, ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang cantik. Orang itu, apakah dia akan baik-baik saja? Mendengar kata-kata khawatir Murong Qianqian, Tianying sedikit tersenyum dan menghiburnya. Nona, jangan khawatir, Xiao Yan akan baik-baik saja, dia bukan orang biasa, bahkan kita bertiga tidak bisa mengalahkannya dengan mudah, dan yang lainnya juga tidak bisa, kecuali orang ini adalah petarung yang kuat. Petik 2. Mendengar ini, Murong Qianqian menatapnya dengan tajam, lalu melengkungkan bibirnya dengan sedih. Di bawah tatapan memalukan yang terakhir, tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat terbang menjauh dari gua Tianying. Setelah itu, Tianying tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat mengejarnya begitu dia bergerak. Pada saat yang sama, di 2 tempat lainnya, Yanxi dan Xionggang juga muncul di luar gua masing-masing. Dengan telapak kaki melangkah ke dalam kehampaan, mereka dengan cepat menjarah ke arah dari mana tekanan jiwa datang. Dalam sekejap mata, keempat sosok itu sudah tiba di luar gunung tempat Xiao Yan berada. Mereka berdiri di kehampaan ratusan meter jauhnya, dan melihat Xiao Yan yang sedang memanipulasi pisau jiwa dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah 4 orang yang bergegas mendekat tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan Murong Qianqian tidak bisa menahan sedikit mengernyit, dan dengan mulut kecil, dia ingin melangkah maju, tetapi pada saat kritis, dia tertangkap di pinggir lapangan. Tianying buru-buru menghentikannya. Nona, melihat penampilan Tuan Xiao Yan saat ini, lebih baik tidak mengganggunya, jika tidak, begitu kekuatan jiwa diserang balik, hasilnya tidak akan menjadi masalah sepele. Mendengar kata-kata Tianying, amarah wanita tertua Murong Qianqian tertekan, berpikir bahwa jika Xiao Yan benar-benar diserang balik oleh jiwanya dan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat diperbaiki, maka dia akan benar-benar menjadi pendosa. Dengan ketidakberdayaan dan keingintahuan, pada akhirnya, Murong Qianqian tidak punya pilihan selain berdiri di kehampaan ratusan meter dari Xiao Yan, merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan yang datang dari setiap tabrakan, dan wajah cantik yang merah jambu dan lembut juga mengikuti, adalah sentuhan kejutan di atasnya. Ketiga Tianying bergandengan tangan satu sama lain, dan dalam kehampaan yang berjarak ratusan meter dari Xiao Yan, mereka memadatkan topeng douki besar, menutupi Xiao Yan dan bahkan seluruh kehampaan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Setengah bulan kemudian, saat suara tabrakan jiwa berangsur-angsur menghilang, hingga saat tertentu, tubuh Xiao Yan,
yang telah duduk bersila selama setengah bulan, akhirnya sedikit gemetar. Tiba-tiba, paksaan jiwa yang menakutkan yang telah menyelimuti seluruh dunia selama setengah bulan tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan segala sesuatu di dunia tampak menjadi jauh lebih ringan pada saat ini. Dan pada saat yang sama paksaan menghilang, di atas langit, 4 sosok dengan cepat melintas di langit, dan dalam sekejap mata, mereka berdiri di depan Xiaoyan. Namun, tepat ketika beberapa orang hendak berbicara, pemandangan yang muncul di depan mereka membuat ekspresi wajah keempat orang ini membeku seketika. Keempat siluet itu seperti 4 pahatan es, wajah mereka tetap di tempatnya, mata mereka terbuka lebar, mulut mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Tapi saat ini, di depan keempat orang ini, saat Xiaoyan berdiri, sekelompok orang berdiri di depan Murong Qianqian dan yang lainnya ada 10 sosok, masing-masing dengan wajah yang sama, bahkan tubuh pakaian yang mereka kenakan, ekspresi wajah mereka, dan mata mereka semuanya persis sama. 10 orang ini sepertinya telah diubah oleh orang yang sama. Dan di antara 10 orang ini, kecuali Xiaoyan yang merupakan orang paling sentral di puncak gunung, yang lainnya semuanya adalah inkarnasi dari seni tubuh 9 transformasi. Di puncak gunung, Xiaoyan melihat keempat orang di depannya, dan tidak bisa menahan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan segera, 9 avatar di sekitarnya terdistorsi untuk sementara waktu, dalam sekejap mata, itu menghilang di atas kehampaan. Melihat sebagian besar kelompok Xiaoyan di depan mereka menghilang, Murong Qianqian dan yang lainnya memalingkan muka dengan ngeri. Mereka berempat saling memandang, dan ekspresi ngeri masih terlihat di mata mereka. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengepalkan tinjunya ketiga Tianjing di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Selama setengah bulan terakhir, terima kasih atas perlindunganmu. Meski matanya tertutup, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat, apa yang terjadi di dunia ini tidak bisa lepas dari deteksi Xiaoyan, sudah lama diketahui. Mendengar ini, ketiga Tianjing segera melambaikan tangan ke Xiaoyan sambil tersenyum, dan segera Yanxi maju ke depan, menepuk bahu Xiaoyan dengan keras, dan berkata dengan nada main-main. Hei, kamu tidak tahu, pada hari kami melihat jiwamu berfluktuasi, ekspresi wajah Nona segera berubah. Dia tampak cemas dan cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi padamu. Untungnya, Tianjing. Baiklah, diam, Nona ada di samping. Jika dia mendengar ini, singamu akan berubah menjadi anjing botak. Sebelum Yanxi selesai berbicara, Tianjing melangkah maju dan menarik Yanxi di depan Xiaoyan ke belakang. Ketiga bersaudara itu saling memandang, dan segera mundur beberapa langkah dengan sadar, membalikkan kekosongan di depan mereka. Serahkan pada Xiaoyan dan Murong Qianqian. Mendengar kata-kata Yanxi, Xiaoyan tidak bisa menahan batuk 2 kali, dan ekspresi wajah lamanya juga tampak sedikit tidak wajar. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tahu arti kata-kata Yanxi? Tapi, untuk Xiaoyan, dia sudah berutang terlalu banyak, jadi dia benar-benar tidak mau memikirkannya. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mengeluh tak berdaya dari lubuk hatinya. Adapun Murong Qianqian, yang berada di seberangnya, ketika dia melihat ketiga Tianjing mengambil inisiatif untuk mundur, rona merah dengan cepat memerah di wajahnya yang cantik, dan pada saat yang sama ketika dia menoleh, dia dengan keras menebasnya, 3 dari Tianjing di belakang matanya. Ketika mereka bertiga melihatnya, mereka langsung tersenyum nakal, dan terus mundur dengan langkah kaki yang tidak bisa dikenali, takut dalam hati bahwa bibi kecil ini akan tiba-tiba menyerang mereka. Memalingkan muka dengan marah, gadis itu mengangkat matanya dan bertemu dengan tatapan Xiaoyan. Segera, ekspresi di depan mereka berdua tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit malu, warna memerah di wajah cantik Murong Qianqian bahkan lebih buruk. Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya, sedangkan 3 orang Tianjing di sampingnya terlihat malu, dia menatap mereka berdua dengan ekspresi sombong. Tidak lama kemudian Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya setelah sedikit pertimbangan di dalam hatinya, dia mengangkat matanya untuk melihat gadis di depannya, dan bertanya pada Murong Qianqian. Apakah luka Nona Murong sudah sembuh? Meski kata-katanya terdengar biasa, siapapun bisa mendengar rasa keterasingan di dalamnya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian mau tidak mau sedikit terkejut, ekspresi sedih melintas di matanya yang indah, dan pada saat yang sama, bahkan Tianjing dan 3 lainnya tidak bisa menahan sedikit cemberut. Untuk sementara,
Bahkan udara yang bersirkulasi menjadi sedikit stagnan, sampai beberapa saat kemudian, Murong Qianqian mengeluarkan dengungan lembut, dan tak terlihat, tangan ramping yang tertutup lengan juga terkepal erat. Dari arti kata-kata Xiao Yan, dia mungkin ingin pergi. Saat Murong Qianqian berpikir seperti ini, sorot matanya yang indah menjadi semakin rumit. Hehe, itu bagus. Kebetulan, aku juga ingin menanyakan sesuatu pada Nona Murong, dan kuharap Nona Murong dapat membantuku. Xiao Yan tersenyum lagi, dengan wajah datar, dan pada saat yang sama ketika dia selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Murong Qianqian. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, meskipun Murong Qianqian sedikit enggan di hatinya, pada akhirnya, dia mengangguk dengan ekspresi tumpul, dan berkata kepada Xiao Yan dengan nada datar yang sama. Kamu adalah penyelamatku. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Selain itu, Xiong Gang belum dapat memenuhi salah satu permintaanmu. Minta saja, aku akan membantunya memenuhi permintaanmu. Melihat ini, ketiga Tianjing saling memandang, dan kemudian menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Murong Qianqian menunjukkan penampilan acuh tak acuh ini bukan karena dia tenang di hatinya, tetapi dia tidak untuk menunjukkan kelemahanku. Mengenai hal ini, Xiao Yan juga merasa tidak berdaya di dalam hatinya, merenung sejenak, lalu berkata lagi. Tujuan perjalanan saya yang pertama dan terutama adalah melewati pedalaman pegunungan Silin. Sayang sekali medan di sana khusus dan udara dinginnya luar biasa. Saya tidak bisa masuk sama sekali, apalagi menyeberanginya, jadi kamu ingin aku membantumu melintasi pedalaman pegunungan Silin. Saat kata-kata itu jatuh dari mulut Murong Qianqian, kali ini, sepasang mata acuh tak acuh langsung menatap Tianjing, dan dia adalah satu-satunya yang bisa memberitahu Xiao Yan hal-hal ini. Merasakan mata Murong Qianqian yang hampir melahap, Tianjing bahkan menciutkan kepalanya, dan mengeluarkan suara mendengus pengecut saat tenggorokannya berputar. Mendengar kata-kata Murong Qianqian, Xiao Yan masih mengangguk tanpa ekspresi, tapi yang terakhir mendengus dingin dan berkata dengan tajam. Xiao Yan, jika ada hal lain, wanita ini dapat menyetujuimu tanpa ragu, tapi ini pengecualian. Mereka seharusnya memberitahumu bahwa tidak ada yang diizinkan masuk ke pedalaman pegunungan Silin. Mustahil untuk berubah. Tapi kamu bisa. Sebelum gadis itu selesai berbicara, Xiao Yan memotongnya dengan sebuah kata. Mendengar kata-kata itu, gadis itu mendengus dingin, mengangkat matanya yang indah, dan bertemu dengan Xiao Yan yang tenang lagi. Kedua tatapan itu saling berhadapan dari kejauhan, dan kehampaan tempat kedua tatapan itu bertemu mau tidak mau berubah pada saat ini. Ya, bahkan jika aku bisa memasuki pedalaman pegunungan Silin, itu hanya bisa dilakukan oleh diriku sendiri, dan aku tidak akan bisa membawa satu orang lagi. Oleh karena itu, kamu harus membuat permintaan lagi. Setelah beberapa saat, Murong Qianqian akhirnya mendengus lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata gadis itu, Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Ini bukan pertanyaan apakah dia bisa menerimanya atau tidak, hanya saja Murong Qianqian tidak senang. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya bagi Xiao Yan untuk mengatakan lebih banyak. Dia menghela nafas tak berdaya, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan hendak berbalik. Namun, momen berikutnya, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, yang bergema di langit seperti guntur. Pada saat yang sama, tanah di bawah Xiao Yan dan yang lainnya bergetar hebat saat ini. Dalam sekejap, beberapa orang melihat ke atas, dan di atas pegunungan dan hutan di kejauhan, dalam bidang penglihatan, monster yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit seperti burung yang ketakutan, berhamburan dan melarikan diri ke segala arah di langit. Itu adalah tembok timur. Sesuatu terjadi lagi. Tepat ketika kelima orang itu mengangkat kepala, ekspresi wajah ketiga Skyhawk di belakang mereka juga berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tembok timur, mungkinkah runtuh lagi? Mendengar seruan dari tiga orang, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah, dan dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ketiga Tianjing juga buru-buru berangkat, masing-masing meledak dengan kecepatan tercepat, dan bergegas menuju langit timur. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.